Selamat pagi Pak Rudi dan teman-teman. Jadi sekarang saya ingin mempresentasikan mengenai decision making. Perusahaan yang saya pilih adalah Garuda Indonesia. Nama saya Angela Thalia dari Foodtech 2019B. Jadi ada 5 langkah decision making yang perusahaan Garuda Indonesia jalankan. Yang pertama ada identifying a problem. Yang kedua ada identifying decision criteria. Yang ketiga ada developing alternatives. Yang keempat ada implementing the alternatives. Dan yang terakhir ada evaluating decision effectiveness. Yang pertama ada identifying a problem. Jadi cara pertama yang Garuda Indonesia jalankan adalah mengidentifikasi permasalahannya. Contohnya ketika seperti sekarang ini sedang terjadi pandemi COVID-19. Garuda Indonesia mengalami kondisi terpuruk terutama dalam aspek keuangan. Garuda Indonesia mengidentifikasi masalah apa yang menyebabkan keuangannya itu terpuruk. Jika seperti sekarang ini contohnya karena adanya pandemi COVID-19. Langkah kedua yang dijalankan adalah identifying decision criteria. Garuda Indonesia akan meninjau kriteria aspek apa saja yang akan terpengaruh karena ada masalah ini. Ada 2 aspek yang terpengaruh oleh masalah ini dan harus diatasi agar perusahaan ini dapat terus bertahan, terutama di masa yang sulit ini. 2 aspek tersebut adalah keuangan dan operasional. Untuk aspek keuangan, manajemen menyatakan cash flow merupakan hal yang paling penting untuk menjaga going concern dari perusahaan. Aspek operasional juga sangat pentingnya karena pendapatan dari penumpang berkontribusi lebih dari 80% dari total pendapatan Garuda Indonesia. Langkah ketiga adalah developing alternatif. Jadi di sini perusahaan akan membuat strategi-strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama adalah strategi untuk aspek keuangan. Yang pertama ada melakukan negosiasi dengan lessor untuk penundaan pembayaran sewa pesawat. Yang kedua ada memperpanjang masa sewa pesawat untuk mengurangi biaya sewa per bulan. Yang ketiga ada mengusahakan financing dari perbankan dalam dan luar ataupun pinjaman lainnya. Yang keempat ada menegosiasikan kewajiban perseroan yang akan jatuh tempo dengan pihak ketiga. Yang kelima ada melakukan program efisiensi biaya kurang lebih 15-20% dari total biaya operasional dengan tetap memprioritaskan keselamatan dan keamanan penerbangan dan pegawai serta layanan. Yang keenam ada mengajukan permohonan dukungan kepada pemerintah selaku pemegang saham perseroan. Selanjutnya ada strategi untuk aspek operasional. Yang pertama ada mengoptimalkan frekuensi dan kapasitas penerbangan, baik penerbangan domestik maupun internasional. Yang kedua ada mengoptimalkan layanan kargo dan aktif mendukung upaya-upaya pemerintah, khususnya yang terkait dengan penanganan COVID-19 melalui pengangkutan bantuan kemanusiaan, APD, obat-obatan, dan alat kesehatan. Yang ketiga ada menutup rute-rute yang tidak menghasilkan profit. Yang keempat ada mengoptimalkan layanan charter pesawat untuk evakuasi WNI yang berada di luar negeri, serta membantu proses pemulangan WNA untuk kembali ke negaranya masing-masing. Dan layanan charter untuk pengangkutan kargo. Yang kelima ada menunda kedatangan 4 pesawat Airbus A330-900 di tahun 2020, dan yang keenam ada mengembangkan hubungan internasional, terutama pada Amsterdam dan Jepang, agar layanan Garuda Indonesia menjangkau seluruh dunia dengan mengoptimalkan layanan interline. Langkah keempat adalah implementing the alternative. Jadi setelah menyusun strategi yang akan dilakukan untuk menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan ini, Garuda Indonesia akan menerapkan strategi-strategi tersebut yang telah dibuat oleh manajemen Garuda Indonesia. Langkah kelima adalah evaluating decision effectiveness. Jadi setelah strategi tersebut dibuat, manajemen Garuda Indonesia melakukan evaluasi terhadap strategi tersebut. Dan ternyata setelah strategi tersebut dilaksanakan, keadaan Garuda Indonesia sudah mulai pulih walaupun tidak seperti semula. Dengan strategi tersebut membantu Garuda Indonesia untuk bertahan sampai sekarang dalam kondisi yang sulit. Ada 2 jenis decision, yaitu ada program decision dan unprogrammed decision. Jadi program decision ini di mana masalah yang datang itu masalah yang sudah biasa dialami oleh perusahaan. Nah, contoh dari program decision ini adalah ketika ada keterlambatan, delay, atau pembatalan penerbangan. Biasanya keterlambatan terjadi karena ada masalah teknis, dan pembatalan penerbangan biasanya terjadi karena cuaca yang tidak mendukung. Ditinjau dari beberapa aspek berikut ini yang bisa
memperkuat kenapa keterlambatan dan pembatalan ini masuk dalam program decision. Yang pertama kita tinjau dari type of problem-nya. Permasalahan mengenai delay atau pembatalan pemberangkatan adalah masalah yang memang sudah sering terjadi dan sudah terstruktur. Yang kedua ada managerial level-nya. Karena permasalahan ini sudah sering terjadi, maka keputusan tidak harus diambil oleh manajer dengan posisi tinggi, namun yang di posisi rendah pun dapat mengambil keputusan tersebut karena memang permasalahan ini sudah biasa terjadi. Yang ketiga, frekuensi. Masalah ini memang sudah sering terjadi dan masalah yang biasa dihadapi oleh perusahaan. Yang keempat, ada information. Informasi mengenai masalah ini dan keputusan yang akan diambil pun sudah sangat lengkap dan jelas sehingga ketika masalah ini terjadi, informasi mengenai masalah ini sudah tersedia. Yang kelima, ada goals. Tujuan dari keputusan yang diambil sudah jelas dan spesifik terhadap permasalahan. Yang keenam ada time frame solution. Karena permasalahan ini sering terjadi, maka keputusan-keputusan pun telah dibuat sebelumnya, sehingga ketika permasalahan tersebut terjadi lagi, tidak dibutuhkan waktu yang lama untuk membuat keputusan lagi, karena keputusannya sudah ada sebelumnya. Yang ketujuh ada solution relies on. Keputusan yang diambil mengenai masalah ini sudah sesuai prosedur yang ada, sudah sesuai dengan peraturan yang telah dibuat sebelumnya, dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan. Nah, decision yang diambil untuk permasalahan ini adalah memberikan kompensasi seperti mengembalikan seluruh biaya tiket dan mengalihkan ke pemberangkatan berikutnya. Lalu unprogrammed decision adalah di mana masalah yang datang adalah masalah yang baru, masalah yang unik. Nah, contoh dari unprogrammed decision di perusahaan Garuda Indonesia adalah saat mengambil keputusan karena adanya pandemi COVID-19. Nah, COVID-19 ini bisa dibilang unprogrammed decision, bisa kita tinjau dari beberapa aspek berikut. Yang pertama ada type of problem-nya. Permasalahan COVID-19 adalah masalah yang baru dan tidak pernah terjadi, sehingga informasinya tuh masih ambigu dan belum lengkap mengenai masalah ini, sehingga keputusan yang diambil tidak terstruktur. Yang kedua ada managerial level-nya. Karena permasalahan ini baru dan unik, biasanya yang mengambil keputusan adalah manajer yang memang sudah memiliki posisi yang tinggi, karena untuk mengambil keputusan yang baru ini dibutuhkan pertanggungjawaban yang tinggi, sehingga tidak bisa sembarang orang yang mengambil keputusan. Yang ketiga ada frekuensi. Permasalahan yang terjadi karena ada pandemi COVID ini adalah masalah yang unik. Masalah ini baru dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Yang keempat ada information. Informasi mengenai masalah ini masih ambigu dan tidak lengkap, sehingga manajemen mengambil keputusan masih sebatas perkiraan. Yang kelima ada goals. Karena permasalahan ini baru, sehingga tujuan dari keputusan yang diambil masih belum jelas, karena informasi mengenai masalah ini juga belum lengkap, dan keputusan yang diambil juga masih ambigu. Yang keenam ada time frame solution. Karena permasalahan ini baru dan informasinya juga masih ambigu dan tidak jelas, maka dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengambil keputusan untuk masalah ini, karena harus menguras otak lebih lagi daripada biasanya. Dan karena keputusan ini juga keputusan yang baru. Yang ketujuh ada solution relies on. Keputusan yang diambil adalah menurut pandangan manajemen sendiri dan berdasarkan kreativitas untuk mencoba membuat keputusan baru. Contoh dari decision yang diambil adalah seperti yang tadi, ada dua aspek, keuangan dan operasional. Dalam keuangan pertama ada melakukan negosiasi dengan lessor untuk penundaan pembayaran sewa pesawat. Yang kedua, memperpanjang masa sewa pesawat untuk mengurangi biaya sewa per bulan. Yang ketiga, ada mengusahakan financing dari perbankan dalam dan luar ataupun pinjaman lainnya. Yang keempat, ada menegosiasikan kewajiban perseroan yang akan jatuh tempo dengan pihak ketiga. Yang kelima, ada melakukan program efisiensi biaya kurang lebih 15-20% dari total biaya operasional, dengan tetap memprioritaskan keselamatan dan keamanan penerbangan dan pegawai serta layanan. Yang keenam ada mengajukan permohonan dukungan kepada pemerintah selaku pemegang saham perseroan. Dan untuk aspek operasionalnya, ada mengoptimalkan frekuensi dan kapasitas penerbangan, baik penerbangan domestik maupun internasional. Yang kedua ada mengoptimalkan layanan kargo dan aktif mendukung upaya-upaya pemerintah khususnya yang terkait dengan penanganan COVID-19 melalui pengangkutan bantuan kemanusiaan, APD, obat-obatan, dan alat kesehatan. Yang ketiga ada menutup rute-rute yang tidak menghasilkan profit. Yang keempat ada mengoptimalkan layanan charter pesawat untuk evakuasi
WNI yang berada di luar negeri serta membantu proses pemulangan WNA untuk kembali ke negara masing-masing dan layanan charter untuk pengangkutan kargo. Yang kelima ada menunda kedatangan pesawat Airbus A330 sampai 900 di tahun 2020. Yang keenam ada mengembangkan hubungan internasional terutama pada Amsterdam dan Jepang agar layanan Garuda Indonesia ini dapat menjangkau seluruh dunia dengan mengoptimalkan layanan interline. Jadi ini adalah referensi yang saya ambil untuk membuat PowerPoint ini. Jadi sekian presentasi dari saya. Terima kasih.